Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk di dalamnya hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sahabat hakku sekalian, dimanapun kalian berada, semoga dalam kondisi sehat walafiat di tengah wabah corona kali ini. Mudah-mudahan kita harapkan dan kita berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dijaga, dilindungi dari segala penyakit dan wabah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga mudah-mudahan Allah segera hilangkan wabah corona ini dan kita dapat beraktivitas normal kembali seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Ini kajian online pertama kita di Haku Channel dengan pemateri Ustadz Ferry Taufik Soleh dengan tema hidup terlalu singkat untuk kamu lewatkan. Langsung saja kita sudah tersambung pada Ustadz Ferry. Pada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Wa qala aidan الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنتم صدق الله وصدق رسول الله نبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sahabat hakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji milik Allah Zat yang telah memperkenankan kita untuk membersamai Ramadan tepatnya di hari yang ke-16 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, menjadikan takwa. Sahabat aku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan Kak Ferry untuk menyampaikan sebuah materi yang cukup sederhana, ya, tapi sangat besar manfaatnya bagi adik-adik sekalian, ya. Jadi jangan berpikiran bahwasannya materi ini akan berat, tidak. Insya Allah Kak Ferry akan coba bawakannya seringan mungkin, selogik mungkin yang bisa adik-adik bisa pahami dengan baik, sehingga kita semua termasuk Kak Ferry dan adik-adik sekalian bisa kemudian berubah pasca mendengarkan atau melihat materi ini. Baik, hidup terlalu singkat untuk kamu lewatkan. Ya. Kenapa demikian? Kita masuk ke slide yang pertama. Ada yang menarik dari Quran surat At-Taghabun. Quran yang surat yang oleh sebagian ulama atau ketika kita membacanya di tafsir Ibnu Katsir dikategorikan ya, karena di dalamnya ternyata terdapat makna-makna yang penuh dengan keimanan yang disampaikan, tapi juga di dalamnya memenuhi hal-hal yang berbau atau disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, terkait dengan At-Taghabun sendiri, ini merupakan bagian dari surat-surat Musabbihat, ya, yaitu surat-surat yang dimulai dengan lafal atau kalimat tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dibuka yusabbihu dan seterusnya, sabbaha dan seterusnya, sabbihis dan seterusnya, yang merupakan kalimat-kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memiliki cacat. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kelemahan. Karena itulah patut kita kemudian berkata tasbih ini. Dan tasbih merupakan bagian dari bentuk keimanan kita yang paling tinggi. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai-sampai ketika Allah tanya kepada kita, ya, misalnya saja terkait dengan bagaimana kita melihat dunia ini. Allah tanya kita, hal tara min futur, mana yang kamu lihat tidak seimbang. Ya. Ketika melihat seperti itu, kadang-kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba cari di kelemahan-kelemahan. Kadang-kadang kita berpikir yang menurut pandangan mata kita, dia jelek. Ya. Dia buruk rupa. Tapi pada kenyataannya seringkali ketika kita lihat seperti itu, di satu sisi yang lain Allah berikan padanya kelebihan. Ya. Manusia telah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sesempurna mungkin. Ya. Sudah paling sempurna bentuknya. Ya. Khalaqal insana fi ahsani taqwim, dalam bentuk dan rupa yang terbaik. Misalnya ambil contoh saja ya, seringkali ketika kita lihat ada orang yang buta menurut kita, tapi ternyata bagi orang yang buta itu ketika kita dengar suaranya, Masya Allah merdu sekali. Ada juga orang-orang yang Allah berikan, ya Masya Allah, istilahnya disabilitas ya, ketidakmampuan untuk berjalan, misalnya tidak memiliki kaki atau tidak memiliki tangan. Tapi di sisi yang lain, Allah menjadikan dia sebagai orang-orang yang berhasil. Seringkali menjadikan mereka sebagai orang-orang yang berhasil. Ya. Ada orang-orang yang diberikan kekurangan, ya, disabilitas menurut kita, sekali lagi menurut kita, menurut kacamata kita. Orang-orang yang tidak bisa melihat misalnya. Tapi ternyata Allah berikan kelebihan. Ya, misalnya kalau tidak salah ada seorang syekh yang masih muda belia, usia 10 tahun, dia mampu menghafalkan Quran. Berikut pula dengan urutan-urutannya, tempatnya di mana, ya, rukunnya di mana, hizbnya di mana, itu dia bisa hafal sekaligus. Ya, letaknya di mana dan seterusnya. Padahal beliau tidak memiliki atau tidak mampu memandang seperti kita sejak lahir. Tapi Allah berikan kelebihan itu. Ala kulli hal, di sini yang ingin Kak Ferry sampaikan adalah yang pertama kali yang kita garis bawahi adalah manusia telah diberikan dan diciptakan sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita as-sam'a pendengaran, al-basar penglihatan, al-fuad dan hati. Kalau kita mau bersyukur, maka sesungguhnya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berhasil. Namun jika tidak, kelak Allah Subhanahu wa taala akan memintakan pertanggungjawabannya dari kita. Di surat At-Taghabun ini yang menarik adalah akan ada penyesalan. At-Taghabun ini makna lain dari yaumul qiyamah, ya, atau hari kiamat. Allah menyebutkan banyak sekali istilahnya. Ada sa'ah, at-tamah, ya, dan lain sebagainya. At-Taghabun ini merupakan salah satu bentuk atau istilah dari hari kiamat. Hari di mana orang-orang kemudian dibukakan kesalahan-kesalahannya. Itu menurut terjemahan. Tapi kalau kita mengacu kepada makna literatur dari bahasa Arab, ini at-taghabun atau maghbun, ya, orang-orang yang kemudian sebenarnya bahasanya tertipu. Kalau dalam ilmu ekonomi itu diceritakan ghabun itu adalah orang yang misalnya seperti ini. Saya punya uang 100 juta. Saya belikan 100 juta itu untuk suatu barang. Tapi ternyata ketika saya sudah dapat barang tersebut, di pasaran ternyata harganya bukan 100 juta, tapi harganya hanya 50 juta. Ya, di situ saya tertipu. Gitu ya. Ya, atau istilah ghabun lain adalah misalnya dalam bentuk yang lain, misalnya misalnya kita membeli sesuatu, ya, ternyata ketika kita beli barang itu tidak komplit, di tempat lain malah lebih komplit, ya, seperti itu. Itu namanya ghabun. Ya. Jadi akan ada ghabun, maghbun ketika kita berjumpa dengan Allah di akhir. Yang pertama adalah ada penyesalan dari kaum kafir. Ya. Penyesalan dari kaum kafir. Kaum yang mengingkari Allah. Kaum yang mendustai akan hari kiamat. Kaum yang mendustai akan keberadaan Allah. Ya. Di mana mereka menyesal. Karena pada saat itu telah ditampakkan azab Allah yang sangat pedih, yaitu berupa neraka jahanam. Ya. Mereka pastinya sangat ketakutan saat itu. Tapi penyesalan itu terjadi bagi mereka. Namun penyesalan ini ternyata tidak hanya milik kaum kafir saat itu. Penyesalan ternyata juga terjadi bagi kaum mukmin, kaum yang nyata-nyata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bagi orang yang beriman ketika dihadapkan dengan Allah di hari persidangan, di yaumul mizan, di mana ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan-kesalahan kita, ditampakkan oleh Allah balasan-balasannya. Di saat itulah kemudian orang-orang mukmin menyesal. Menyesalnya kenapa? Menyesal karena tidak memanfaatkan hidup lebih baik lagi dalam rangka untuk beribadah. Ya. Dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesal. Menyesalnya karena aduh, coba saya begini, coba saya begitu. Ya, coba saya begini, coba saya begitu. Penyesalan yang ketiga datang dari kaum yang rajin bersedekah. Ya, di mana mereka menyesal karena mereka tidak bersedekah dengan yang terbaik, harta terbaik yang mereka miliki. Pasti sahabat aku pernah mendengar cerita tentang seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia, ya, wafat pada saat sholat subuh, ya, bukan pada saat sholat subuh, malam harinya. Ya. Ketika jamaah sholat subuh didirikan, yang bersangkutan atau sahabat ini tidak ada. Tapi ketika ditelusuri, ternyata sahabat ini telah meninggal ketika Rasulullah dan para sahabatnya mengunjungi setelah 2 jam melakukan perjalanan. Ya. Yang ajaibnya, sang istri kemudian menyatakan bahwasanya ya sahabat Rasulullah ini mengucapkan aduh selama 3 kali. Dan aduh yang disebutkan itu ternyata menurut Rasulullah SAW ya, adalah penyesalan dari si fulan. Karena si fulan dari sahabat ini telah melihat begitu besar ganjarannya. Saat dia memberikan roti, kenapa dia tidak memberikan roti seutuhnya yang terbaik? Ketika dia meminjamkan atau memberikan baju untuk saat itu musim dingin, kenapa dia tidak memberikan baju yang terbaik bagi yang memintanya? Ketika dia tahu bahwasanya langkah ketika dia berjalan ke masjid, ya, langkah ketika dia berjalan ke masjid, dia bilang, ya Allah, kalau ganjarannya seperti ini, saya pengen lebih jauh lagi. Padahal sudah 2 jam perjalanan untuk melakukan sholat jamaah di masjid. Bayangkan sahabat aku ya. Jadi penyesalan akan datang terakhir. Nggak pernah ada penyesalan datang di awal. Kalau penyesalan datang di awal, semua orang pasti sudah akan menyiapkannya dengan baik. Silakan dipikirkan. Apakah benar apa yang Kak Ferry nyatakan atau tidak. Tapi yang pasti penyesalan itu selalu di akhir. Ya. Misalnya bayangkan saja ya, yang paling terbaru misalnya kasus Ferdi siapa tuh? Ferdi yang Instagram dia Paleka ya, saya nggak tahu namanya lah. Ya. Seorang yang jahil. Ya. Menurut saya sih jahil. Ya. Memberikan sumbangan tapi di dalamnya berisi prank gitu ya. Ya, si sahabat Ferdi ini coba. Ketika belum kena ya, oleh polisi, wah rasanya kayak ketantang petenteng. Tapi ketika sudah terciduk polisi, kalau tidak salah semalam, ya, itu akhirnya dia ya begitulah tampangnya, langsung menunduk, bersalah dan seterusnya. Karena penyesalan itu selalu di akhir. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang menyesal seperti ini yang diceritakan oleh surat At-Taghabun. Ya misalnya nanti, ya semoga kita doakan semua kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, mendapatkan pahala surga. Tapi surga yang mana nih? Gitu kan? Surga yang level bawah, level 2, level 3, atau level yang tertinggi di mana kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin sahabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat melihat wajah Allah itu adalah nikmat yang paling kita tunggu-tunggu. Keridhaan yang paling tertinggi. Kenapa tidak? Seluruh manusia yang ada di muka bumi, termasuk Rasulullah SAW. Saya ambil dari salah satu kitab yang dibuat oleh Sayyid Sabiq, ya, punya akidah. Di kitab tersebut, Sayyid Sabiq menyatakan bahwasanya ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ketika ada beritahu bahwa Rasulullah SAW bisa melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dusta. Ya. Begitu pula dengan kejadian ketika Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Nabi Musa tidak puas dengan hanya berbicara kepada Allah. Lantas Nabi Musa kemudian meminta kepada Allah, "Ya Allah, saya ingin melihat wajah Engkau." Kata Allah, "Engkau tidak akan sanggup. Engkau tidak akan sanggup." "Saya pengen banget ya Allah." Akhirnya kata Allah, "Coba engkau lihat bukit itu."
Allah tunjuk satu bukit. Allah perintahkan lihat bukit tertentu Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam kemudian melihat, saya akan kemudian memperlihatkan wajah saya kepada bukit tersebut. Seketika itu bukitnya hancur. Dan Nabi Musa alaihissalam pun pingsan. Jadi sahabat aku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berupaya untuk mencapai jannah yang tertinggi, level yang tertinggi. Atau setidaknya lah menjadi seorang laki-laki ya, yang diceritakan dalam kitab yang sama. Menjadi seorang lelaki yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Ya. Konon dia baru lepas dari neraka nih ceritanya. Lepas dari neraka, ya. Sampai-sampai api-api neraka itu masih pengen ngejilatin badannya. Dia berjalan dengan merangkak gitu ya, menuju pintu surga. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, cobalah dekatkan aku kepada pohon itu dan kemudian berikan aku kesegaran dari air yang aku minum. Akhirnya disampaikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pohon itu. Tapi yang namanya manusia ya. Ini hadis yang membuat Rasulullah tertawa ini. Ini sebuah hadis yang membuat Rasulullah tertawa. Rasulullah ceritakan tapi Rasulullah sendiri juga tertawa. Jadi manusia ini nggak puas. Pohon, dia bilang, ini pohonnya masih jauh dari surga. Dia melihat ada pohon yang lebih dekat kepada surga. Dia bilang, ya Allah, saya akan nggak meminta lagi kepadamu selain ini. Saya minta tolong dekatkan lagi saya ke surga. Saya pengen pohon yang itu dan saya ingin minum dari airnya. Bener nih, kamu nggak minta lagi, kata Allah. Dalam hadis yang diceritakan oleh Rasulullah itu. Hadis qudsi ini ya. Ya, jadi ketika disampaikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pohon itu, si lelaki ini nggak puas lagi. Sampai akhirnya, ya Allah, masa saya hanya di pinggir ya Allah. Saya dengar ini berisik banget di dalam surga ya Allah. Di dalam surga ini orang-orang kayaknya asik banget bercengkrama, teriak-teriak ya. Kayaknya asik sekali di dalam itu. Izinkan saya masuk ya Allah. Betapa tidak, udah dikasih kenikmatan, lepas dari neraka, masih juga pengen yang lain, itu manusia. Tapi jangan sampai kita menjadi, ya jangan sampai kita nanti yang malah di neraka yang abadan. Jangan sampai, naudzubillah min dzalik. Setidaknya kita menjadi lelaki akhir tadi itulah. Paling minimal itu. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala ketika memberitakan terkait waktu, ketika tadi Kak Ferry bilang, kita jangan jadi pribadi yang menyesal, kita harus lihat bahwasanya di dunia ini, perhitungannya sangat sebentar saja. Waktunya terbatas bagi kita. Sama seperti misalnya sahabat aku sekalian mengerjakan soal ujian. Ya. Kalau sahabat aku mengerjakan soal ujian, pasti ada batas waktunya. Ya. Tidak bisa lewat dari batas waktu yang ada. Karena kalau lewat pasti dikumpulkan. Mau nggak mau, suka nggak suka, pasti dikumpulkan. Nilainya pasti ada. Ya. Saat itulah kemudian kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul mizan. Di hari pembalasan, di yaumul mahsyar. Di mana tempat kita dikumpulkan kemudian diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah kita tidak mampu lagi untuk berbuat. Ya. Karena waktu yang sangat sebentar itu, maka kita harus pergunakan dengan baik. Dari mana Kak Ferry tahu? Ya, dari mana Kak Ferry tahu bahwasanya waktu hanya sebentar di dunia? Mari kita lihat bareng-bareng deh. Di sini, di poin yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menceritakan di surat Al-Kahfi ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa labitu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. Allah Subhanahu wa taala tidak bilang sekaligus 309. Ya, 309. Tapi Allah bilang mi'atin sinina, ya, 300 sinina, 300, wasdadu, dan ditambah tis'an, 9. Logiknya di mana, sahabat aku? Ya. Kenapa Allah tidak bilang sekaligus saja 309, tapi Allah bilang 300 sinina wasdadu tis'an. 300 ditambah 9. Yang menarik di sini adalah ketika Allah berbicara 300 sininan, 300, itu bermakna 300 tahun miladiah atau tahun matahari, kalender yang kita gunakan sehari-hari. Tapi wasdadu tis'ah, 309, itu Allah nyatakan bahwasanya
saat itu lamanya adalah 309 sesuai dengan perhitungan kalender Hijriyah. Ya. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Maha sempurna kalamullah. Al-Qur'an itu sungguh sempurna. Ya. Ketika berbicara wala bitu kahfihim, menceritakan tentang sahabat kahfi, penghuni gua. Itu diceritakan berapa lamanya? Salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Ya. Jadi Allah ceritakan sekaligus tuh. Tahun Masehinya Allah ceritakan, tahun Hijriyahnya Allah ceritakan. 300 tahun Masehi atau 309 tahun Hijriyah. Ya, subhanallah, Masya Allah. Ya. Di ayat yang lain, ini untuk memperjelas bahwasanya ketika Allah menceritakan sesuatu dalam Al-Quran itu pasti benar. Ya, pasti benar. Sudah pasti sempurna. La raiba fih, di dalamnya tidak ada kerubuhan yang perlu kita lihat. Ya, ini merupakan kitab yang sangat sempurna. Sahabat aku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjut di poin kedua, Kaferi menuliskan di sana, 1 hari menurut Allah sama dengan 1000 tahun perhitungan manusia. Ada di surat As-Sajdah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yudabbiru, mohon maaf ya, ayatnya salah, tulisannya salah ya, nanti mohon dikoreksi. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala thumma ya'ruju ilaihi, kemudian mengutus kepadanya fi yaumin kana miqdaruhu, dalam sehari, ya. Alfa sanatin mimma ta'uddun. Yang ukurannya atau takarannya miqdaruhu alfa sanatin, 1000 tahun. Mimma ta'uddun, sesuai dengan perhitungan kalian. Jadi Allah bilang, sehari waktu Allah membuat itu, ya, adalah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Atau dalam ayat yang lain di surat Al-Ma'arij, ketika malaikat pergi dalam waktu sehari bertemu dengan Allah, ya, disampaikan dalam surat Al-Ma'arij itu sama dengan 50.000 tahun perhitungan manusia. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sesaat atau sa'ah, maka kira-kira berapa lama menurut perhitungan manusia? Ya. Kalau seharinya saja sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Kalau as-sa'ah atau sesaat, maka kira-kira berapa lama menurut perhitungan manusia? Maksud Kaferi adalah Allah Subhanahu wa taala menceritakan nih, atau yaumus sa'ah, ketika bilang bahwasanya akan ada hari kiamat. Yaumus sa'ah berarti sekejap saja. Sekejap itu berapa menurut perhitungan manusia? Ya. Ya, kalau dibilang bahwasanya Allah 1 hari adalah 1000 tahun, 1 hari malaikat bertemu dengan Allah itu sama dengan 50.000 tahun menurut perhitungan manusia. Lantas berapa perhitungan sesaat? Ya. 1 hari orang yang berbahagia itu berbeda dengan yang sedih dan ketakutan. Ya. Ini yang dimaksud adalah kalau misalnya adik-adik merasa ketakutan, ya, pasti adik-adik kemudian akan merasa hari itu terlambat banget. Ya. Tapi kalau misalnya orang yang berbahagia, pasti dia akan menikmati hari, tak terasa. Tahu-tahu sudah hari sekian, tahu-tahu sudah hari sekian. Misalnya contoh di Ramadan inilah. Kalau bagi orang-orang yang terpaksa banget puasa, dia akan bilang, aduh lama banget ya Ramadan nggak selesai-selesai, Ramadan nggak selesai-selesai gitu ya. Ini kapan buka ya? Kayaknya udah sedikit lagi tapi kok nggak buka-buka. Tapi bagi orang yang menikmati, aduh tahu-tahu udah mau maghrib aja, saya belum ngapa-ngapain. Baca Quran baru segini-gini amat, tapi buka puasa udah mau selesai. Ramadan sudah 16 hari. Ya. Kalau bagi orang-orang yang menikmati. Atau Kaferi ambil contoh lain misalnya. Ambil contoh lain. Ya misalnya adik-adik bekerja. Ya, misalnya bekerja. Nah, ketika bekerja itu atasan adik-adik ya, kemudian meminta adik-adik mengerjakan sesuatu. Mengerjakan sesuatu nih. Tolong kerjakan ini dengan baik ya. 3 hari lagi ketemu saya. Selesaikan. Oke. Ada 2 skenario yang mungkin terjadi. Bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. 3 hari selesai. Sebelum 3 hari bahkan sudah selesai. Ya. Kira-kira akan semangat bertemu dengan atasan atau tidak? Semangat nggak mau ketemu atasan? Kerjaannya udah sempurna, udah bagus banget nih. Dalam pikiran pasti begini, wah saya udah selesai tugasnya, baik nih, pasti pimpinan bakalan ngasih hadiah buat saya.
Jangan-jangan saya bisa dipromosikan. Coba dipikir, benar nggak? Dan rasanya itu pengen cepet-cepet ketemu. Tapi beda kalau misalnya Khalil mengerjakannya sembarangan. Nggak dikerjain malah. Hari yang ditentukan sudah datang. Takut banget nih, pasti dimarahin. Bisa-bisa saya dipecat. Ya. Bisa-bisa dipecat nih. Waduh, kalau misalnya saya ngasih sekarang nih, ketemu sekarang. Waduh, udah tahu saya pasti bakalan dimarahin. Hatinya bakalan tenang atau tidak? Jawabannya Kak Ferry pasti tidak tenang. Berharap, ya Allah, semoga waktunya dimacet, ya Allah. Jangan sampai beliau datang duluan, ya Allah. Kalau bisa harinya berhenti, ya Allah. Biar saya bisa kerjakan, ya Allah. Pasti harapannya begitu. Makanya ketika Allah bilang, dalam Al-Quran, surat yang sama-sama sudah kita hafal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Ya. Allah tidak bilang hai jiwa-jiwa yang tidak tenang, tapi Allah bilang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya tamardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang Allah bilang jiwa-jiwa yang tenang. Siapa ya jiwa-jiwa yang tenang? Jiwa-jiwa yang sudah mengerjakan. Ya. Jadi sahabat aku sekalian, kalau ingin masuk surga, jadi jiwa-jiwa yang tenang. Santai menikmati hidup di dunia. Tapi menikmati hidup tidak sembarangan menikmati. Jangan sampai kita terperdaya dan terpesona. Jangan-jangan yang kita lakukan salah menurut aturannya. Ya. Mari kita lanjutkan. Kalau sesuai dengan perhitungan hari di alam semesta itu pun berbeda-beda. Ya. Di Merkurius, satu hari itu sama dengan 59 jam. Ya. Di Neptunus, satu hari, bukan 59 jam itu ya. Mungkin 59 apa gitu ya. Di Neptunus itu lamanya 16 jam ala rotasinya. Revolusinya untuk mengelilingi matahari, dia ada 165 tahun baru bisa keliling matahari. Ya. Kala revolusi untuk bumi, 365 hari. Ya. Jadi seperti itu. Masing-masing di dunia ini saja itu berbeda-beda. Nah, kita harus yang melihat. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sesuatu dengan kadar. Ya, ketika Allah sudah bilang 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun, nah kita bikin hitung-hitungan kayak gitu. 1 hari 1000 tahun. 1 jam di akhirat sama dengan berapa tahun? 41,67 tahun. Sama dengan berapa tahun? 0,694 tahun. Kalau manusia, ya ibaratnya ya kita pukul rata lah misalnya. Kita mendapatkan usia seperti Nabi Rasulullah SAW, 63 tahun. Maka usia kita di akhirat ini hanya 1 jam 31 menit. Kalau lama, mainlah sepuasnya. Kalau memang sebentar, ayo kita rencanakan hidup kita dengan baik. Ya, kita rencanakan hidup kita dengan matang. Kita lihat ini ada proporsi waktu. Ya. Bagaimana kita menghabiskan waktu kita. Bagaimana sahabat aku menghabiskan waktunya. Ya. Kalau dilihat nih, tanpa sadar, ini waktu yang kita habiskan. 33% untuk tidur. Atau 8 jam kita habiskan untuk tidur. 38% kita habiskan untuk bekerja. 8% kita habiskan untuk perjalanan. Hanya 5% yang kita lakukan untuk sholat, dan 16% untuk rileks dan lainnya. Bayangkan sahabat aku sekalian, usia hidup kita, setengahnya, atau bahkan lebih dari setengah, itu dihabiskan untuk tidur dan bekerja. Sepertiganya itu dihabiskan untuk tidur. Ya. Lantas, apakah kita masih mau menyia-nyiakan umur dan usia kita? Kalau kita bilang usia kita 60 tahun, maka 20 tahun kita habiskan untuk tidur. Belum lagi kalau kita yang kebo. Kalau yang kebo tidurnya susah, lebih dari 8 jam mungkin. Ya. Oleh karena itu, waktu kita sangat terbatas. Kalau memang kita disediakan waktu yang memang semuanya sama, Kak Ferry disediakan waktu sama, semua pribadi manusia disediakan waktu sama. Hanya kita saja yang kemudian, apakah kita bisa mampu memanfaatkannya atau tidak. Ada takdir ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan takdirnya.
di Lauhul Mahfuz. Ya. Nikah kapan? Dapat rezeki berapa? Dia bahagia apa enggak di dunia? Ya. Ajalnya kapan? Semuanya tahu. Kafir atau mukmin, Allah sudah tentukan itu di Lauhul Mahfuz. Ya. Sejak kapan? Sejak Allah utus malaikat ketika kita masih berada dalam rahim. Ya. Katakan bikat bi arba'in. Ya. Dicatat 4 perkara. Ya, rizkinya, ajalnya, amalnya, wasyaqiyun aw sa'idun. Ya, kecelakaan atau bahagianya. Jadi semuanya sudah ditulis. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian mungkin sahabat aku bertanya, Kak Ferry, kalau misalnya sudah ditentukan, misalnya nih saya nih, Fulan, sudah ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang kafir, Kak Ferry. Lantas ngapain kita berbuat di dunia, Kak Ferry? Mendingan saya poya-poya sekalian. Atau Kak Ferry, misalnya saya sudah ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang mukmin, orang yang beriman dan kelak akan masuk surga, Kak Ferry. Lantas ngapainkah saya repot-repot? Saya sudah tahu saya bakalan masuk surga. Jawabannya adalah, emangnya sahabat aku pernah lihat tulisannya di Lauhul Mahfuz? Emangnya sahabat aku tahu itu bisa nyontek di Lauhul Mahfuz? Setan aja dihancurin sama bintang-bintang. Ruju malis syayatin. Ya. Nggak mungkin lah kita tahu. Kalau kita dengar dari dukun juga curi dengar. Dia juga belum tentu benar. Ya. Jadi karena kita tidak tahu itulah, maka kita diberikan ikhtiar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun di surat At-Taghabun dijelaskan, "Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Ya. Dialah Allah yang telah menciptakan di antara kalian kafirun, ada yang kafir, wa minkum mu'min, dan ada di antara kalian yang mukmin. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha mengetahui dan Maha melihat ya, dengan terhadap segala sesuatu. Jadi kurang apa lagi? Ya. Pastinya ya. Timingnya terbatas. Waktu di dunia terbatas. Tadi Kak Ferry bilang hanya 1 jam 31 menit loh. Bayangin 1 jam 31 menit. Terus kemudian kita diminta ikhtiar tapi sama Allah. Jangan mengandalkan nasib. Ah sudahlah, kayaknya saya jadi orang kafir. Ya sudah, nanti jadi kafir beneran. Neraka beneran. Naudzubillah min dzalik, jangan seperti itu. Kenapa demikian? Karena Allah bilang, fa amman man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa orang yang bertakwa dan membenarkan apa yang ada di akhirat nanti, maka Allah kemudian akan memberikan jalan kemudahan untuk mencapainya. Misalnya, saya kan si Fulan nih, saya pengen jadi orang yang beriman ya, Kak Ferry. Ya sudah, monggo, laksanakan. Saya pengen sholat di masjid. Ya laksanakan, langsung bergegas. Ketika Allah mudahkan dan kita berniat, maka kita kemudian akan semakin bergegas. Ketika bergegas itu berarti Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi kita. Tapi sebaliknya, wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ya. Apa ayat sempurnanya? Wa amma man ata wa taqa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa amma man bakhila wastagna. Dan ada orang-orang yang pelit dan merasa cukup, sudahlah cukup, saya sudah saya kan sudah sholat, Kak Ferry, dia kan belum gitu kan ya. Saya kan sudah bisa ngaji, dia belum bisa, Kak Ferry. Ya. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustai apa-apa yang ada kebaikan yang akan kelak Allah berikan di akhirat. Fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah akan menyulitkannya. Jadi misalnya kalau sahabat aku kemudian merasa sulit untuk bergerak, nah hati-hati. Jangan-jangan Allah memang menggiring kita untuk menuju kekafiran. Ya. Tapi kalau jamaah sekalian, sahabat aku yang dimuliakan oleh Allah, digiring oleh Allah, dimudahkan, weh baca Qur'annya enak ya, weh sholatnya tentram ya, itu berarti sahabat aku sedang dimudahkan. Oh, ikut pengajian yang diadakan di masjid kok kayaknya enak ya, saya datang terus ya. Kok kayaknya langkah saya dimudahkan ya. Itu berarti pertanda Allah telah menakdirkan, akan menakdirkan jamaah sahabat aku sekalian untuk menuju kepada ridha Allah. Tapi sebaliknya, kalau ada terbersit, kok sayanya berat banget ya mau melangkah ini,
Ya, nanti Allah akan jadikan lebih sulit. Misalnya, ada aja yang ngajak kita. Ya. Udah lo ngapain ke masjid? Mendingan sama gua yuk. Jalan-jalan, mendingan asik. Kita lihat-lihat lo ke sono ke mall. Ya. Udah, nggak usah ikut ngaji. Capek ngedengerin situ doang. Mending kita jalan-jalan yuk, kita nongkrong. Minum-minum, makan-makan, gorengan, dan sebagainya. Ya, ya kalau memang begitu, Allah akan hadirkan kesulitan-kesulitan berarti. Putusannya ada di kita. Apakah kita mau menjadi orang-orang yang sukses, mampu menjalani hidup ini dengan baik atau tidak. Untuk itu, sahabat aku sekalian, penting bagi kita untuk mengatur waktu yang ada. Ya, ini Kak Ferry pernah menjalankan, tapi ini menjadi apa istilahnya pengingat bagi Kak Ferry sendiri juga, ya, untuk kembali memegang janji Kak Ferry. Ya. Kita punya waktu tadi yang terbatas. Anggaplah misalnya adik-adik punya jangka waktu 63 tahun sama seperti Rasulullah. Maka buatlah timing kehidupan adik-adik sekalian seperti itu. Jangan juga bilang begini, ya Kak Ferry kita kan nggak tahu kapan kita mati, udahlah kita nikmatin aja hidup, ngapain susah-susah. Justru itu, justru ketika kita tidak tahu kapan kita akan mati, kita mempersiapkan dengan yang sebaik-baiknya. Karena yang kita bawa ke akhirat itu hanya amal. Baju adik-adik, baju sahabat aku sekalian itu gak bakalan adik-adik bawa. Adik-adik cuma pakai kain putih. Yang punya game ya, HP-nya paling canggih, bisa main apa itu? Roblox lah. Atau main apa itu yang sniper-sniperan itu, zombie-zombian gitu ya. Itu nggak akan dibawa mati. Nggak akan dibawa HP-nya ke kuburan, nggak bakalan. Yang dibawa hanyalah amal kita. Makanya penting untuk mengatur waktu. Tujuannya apa yang pertama? Nih, mantap dan semangat menjalani hidup. Ya, kenapa mantap? Ya kita tahu kita mau ke arah sesuatu, kita tuju sesuatu, kita sudah pasti. Makanya kita mantap dan semangat. Masalah orang bilang, ayo kita ke sini. Enggak, bisa tidak tergoyahkan. Ya, berikutnya seimbang dan selaras. Kapan waktunya main, kapan waktunya tidak main, kapan waktunya serius, dan seterusnya. Ya. Berikutnya tercapai cita-cita adik-adik sekalian. Mau jadi apa bisa tercapai. Tapi kalau nggak di planning dari sekarang, itu cita-cita bisa goyah. Cita-cita bisa lepas. Kemudian termotivasi aktif. Kalau saya begini sekarang, nanti saya begini. Ya. Waktu bisa termanfaatkan dengan baik. Ya. Yang tadinya mungkin letih, lemah, lesu, ya, gangguan-gangguan fisik, psikologis, bisa lebih terhindarkan. Lebih pede, lebih kreatif, karena ketika menghadapi sesuatu, wah, kok saya nggak bisa ya? Kok target saya nggak tercapai ya? Saya harus ngapain nih? Harus begini dan begitu. Ya. Dan yang terakhir adalah tidak lagi kesepian. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya kalau kita sendiri tidak mampu, maka kita butuh pertolongan orang lain. Disitulah kemudian kita belajar, cari orang, bareng-bareng mengerjakan sesuatu. Cari bini bagi yang belum punya bini. Ya. Cari suami bagi yang belum punya suami. Tidak lagi kesepian, karena nanti ada yang memotivasi dan samping. Ya. Itulah kenapa mengatur waktu itu menjadi penting. Karena manfaatnya banyak banget. Jangan sampai kita menjadi orang yang begini. Aduh, udah setahun aja ya, gue udah ngapain ya? Aduh, gue ternyata udah 30 tahun nih. Belum dapat apa-apa, udah 25 tahun nih, belum ngapa-ngapain. Ya, itu mah cuma lewat-lewat doang namanya. Ya, jangan lagi ada, udahlah Kak Ferry hidup bagaikan air saja. Mengalir Kak Ferry, mengalir. Gak perlu lihat-lihat lagi yang lain. Jangan seperti itu juga. Ya. Nah, untuk itu Kak Ferry punya aplikatif yang sangat sederhana buat adik-adik sekalian. Yang pertama, tetapkan visi. Tetapkan visi, lalu tetapkan misi, dan buat planning. Aduh, Kak Ferry, repot amat ya, hidup aja. Ya, ini mah buat perusahaan, Kak Ferry, buat orang-orang kayak kita mah nggak perlu. Justru ini perlu. Kalau misalnya ada nggak punya tujuan, adik-adik bakalan lantang-lantung kayak tadi. Nggak tahu arahnya, nggak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Sama kayak orang yang naik kuasi ya, kalau sebutan di Depok apa ya, angkot kali ya. Sama kayak orang naik angkot. Kalau orang naik angkot ditanya sama supir angkot, dia mau kemana? Dari tadi keliling-keliling mulu. Ini sudah hampir 3 rit kita bolak-balik. Ada yang mau kemana? Bingung bang, saya mau kemana? Saya ikut abang aja deh.
ya nggak bakalan sampai. Ya akhirnya begitu-begitu aja. Kita nggak bakalan berhasil. Tapi kalau kita sudah tetapkan visi kita, sudah tetapkan misi kita, rencana kita, hidup itu insya Allah akan jadi lebih bermakna. Karena hidup terlalu singkat untuk kamu lewatkan. Ya. Caranya bagaimana membuat visi? Kita bikin dengan pertanyaan sederhana seperti ini. Siapa saya? Mengapa saya ada? Apa keunggulan saya? Untuk siapa saya beraktivitas? Apa hasilnya? Di mana saya mengerjakannya? Bikin visi yang mudah kita ingat dalam bentuk satu kata-kata, bentuk kalimat yang simple, yang kemudian kita bisa menerjemahkannya dalam kehidupan kita. Di sini Kak Ferry ambil contoh, ini visinya Kak Ferry ini. Ini visinya Kak Ferry terus terang. Sudah ada dari zaman waktu kuliah. Ya, dari waktu kuliah. Menjadi pribadi muslim kafah yang bermanfaat bagi semua. Kak Ferry bikin ini. Visi adik-adik silahkan bikin. Ya. Setelah visi, kita tuangkan visinya. Oh, saya menjadi pribadi bukan menjadi anggota dewan ya, yang bermanfaat bagi semua. Boleh. Ya. Yang pasti hubungkan itu dengan cita-cita yang lebih panjang. Jangan cita-cita yang hanya sebatas di dunia. Banyak orang yang cita-citanya hanya terbatas di dunia, akhirnya mentok. Pernah dengar Kurt Cobain nggak? Pernah dengar namanya Kurt Cobain nggak? Mungkin tidak sejaman dengan adik-adik. Itu dulu grunge. Tahu grunge, grunge? Waktu itu ada punk, ada grunge, ada punk. Ingat nggak? Ada grunge, ada punk. Tahu nggak zaman itu? Ya, punk itu yang ada rambutnya begini, berdiri begini. Mohak begini. Grunge itu yang tampilannya aut-autan. Ya, aut-autan. Nah, itu Kurt Cobain, itu pendiri grunge itu. Itu matinya akibat overdosis. Karena menurut dia, saya sudah terkenal, sudah selesai tugas saya. Saya mau ngapain lagi? Ada lagi orang yang sudah terkenal lainnya, siapa lagi tuh? Sudah terkenal. Akhirnya dia bunuh diri juga. Banyak yang habis seperti itu. Maka tujuannya itu, tujuan yang sampai ke akhirat. Yang sifatnya jangka panjang yang menguntungkan bagi kita. Ya. Buat visi. Kalau ketemu lagi Kak Ferry di pengajian yang tidak ngaji from home, ya seperti ini, nanti Kak Ferry tagih. Sudah bikin atau belum? Ya, kita tagih. Harus dibikin ini ya. Yang kedua, bikin misi. Misi itu penjabaran dari menarik, singkat, dan jelas. Ya. Contohnya dari yang tadi Kak Ferry bagi ya pecahannya. Yang pertama, memiliki pemahaman akidah yang benar. Ini Kak Ferry benar ini bikin seperti ini. Melaksanakan ibadah yang sahih, bermanfaat bagi yang lain. Kak Ferry bikin itu. Nah, setelah misi ini dibuat, kita bikin rencananya. Ya. Nah, ini PR buat adik-adik. PR-nya di sini. Bikin rencana kehidupan. Misalnya, hafal Quran juz 30 kapan? Tahun berapa? Hafal 5 hadis arba'in kapan? Ya nggak perlu juga tahun sekian, bisa jadi tengah-tengah tahun juga boleh, silakan. Selesai kitab tafsir juz 30 kapan? Maksudnya baca dan kemudian memahaminya dengan baik. Ya, atau sebagainya, tulis itu semua. Menikahnya kapan? Ya, menikahnya kapan? Naik hajinya kapan? Menjadi ketua yayasan kapan? Kalau memang niatnya mau jadi anggota dewannya kapan? Niatnya mau jadi presidennya kapan? Mau jadi dokternya kapan? Semuanya di planning. Ya, jangan sampai terlewat. Naik haji 2029, 9 tahun lagi saya pengen naik haji. Tapi harus logis. Sekarang naik haji itu mesti tunggu dulu 11 tahun di Depok. Ya. Ditulis rencananya tapi juga harus logis. Jangan bilang saya naik haji 2029. Boleh aja. Tapi logis. Kalau memang begitu, ya tabung kapan? Kapan saya bisa dapat 25 juta untuk bayar porsi haji? Jangan niatnya, saya pengen naik haji, tapi nggak tahu kapan naik haji. Nanti akan terlewat. Ya, Kak Ferry bilang akan terlewat. Kalau tidak dimulai dari sekarang. Banyak orang yang sudah berniat naik haji, dia kumpulkan itu kan, dia tabung, meskipun hanya Rp1.000 tiap tahun, tapi dia sudah planning itu. Dia sudah tahu itu. Dari niat itu, ketika kita tidak sampai untuk berhaji, misalnya Allah menakdirkan kita meninggal, maka insya Allah telah menghajikan kita. Jika memang kita sudah melihat menghafal Quran 30 juz, tapi kita belum kesampaian, kita sudah berusaha setengah mati gitu ya. Sudah kita buat planning,
maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan menyampaikan kita kepada hafalan. Ini PR buat adik-adik, bikin rencana kehidupan. Ya. Sifatnya aplikatif. Materi yang Kak Ferry sampaikan pada kesempatan sore ini aplikatif banget. Ya, tadi depan-depan itu hanya motivasi saja bahwasanya hidup ini terlalu singkat untuk kita nikmati biasa-biasa saja. Adik-adik harus planning. Ya, mau jadi apa terserah. Ya. Pastikan itu sesuai dengan keinginan yang Allah dan Rasulnya inginkan. Ya. Jangan sampai kita hanya terpesona oleh dunia, kita terjebak dengan keindahan dunia, ya, dan kita melupakan apa yang akan terjadi nanti. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa orang yang ingin kafir, silakan kafir. Siapa orang yang berkehendak atau ingin beriman, silakan dia beriman. Tidak ada paksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia telah diberikan akal. Kak Ferry juga sebagai seorang yang mungkin memberikan materi seperti itu tidak bisa memaksa sahabat aku sekalian. Karena yang tahu hati kalian, ya, hati adik-adik sekalian adalah adik-adik sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. An Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seperti penyeberang jalan atau seorang musafir. Seorang musafir waktunya hanya sebentar, tidak lama. Penyeberang jalan tidak lama. Kalau ada orang nyeberang jalan lama-lama, pasti dia akan tertabrak. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, idza amsaita fala tantadhiris subah. Jika engkau berada di sore hari, jangan tunggu sampai datangnya pagi. Wa idza asbahta, jika engkau berada di pagi hari, fala tantadhiril masa. Jangan sampai engkau tunggu sampai sore hari. Pergunakanlah masa sehatmu, 5 rodik sebelum datang masa sakitmu, ya. Wahayatik, dan hidupmu, 5 mautik sebelum datang waktu matimu, ya. Jadi pergunakan dengan baik-baik. Jangan sampai ketika kita tinggalkan dunia ini belum ada apa-apa, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang menyesal. Rancang betul-betul rencana kehidupan kita dengan matang, dengan baik, sehingga kelak kita menjadi pribadi-pribadi yang berhasil dengan capaian-capaian tersebut. Demikian yang bisa Kak Ferry sampaikan. Kurang lebihnya Kak Ferry mohon maaf. Orang yang cerdik adalah orang yang mampu mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Karena orang yang cerdik, orang yang cerdas, itu betul-betul tahu apa yang akan dilakukannya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kak Ferry atas materi yang telah disampaikan. Sungguh bagus materinya, Kak. Dan semoga kita bisa memahami dan kita bisa mengambil hikmah dari materi yang Kak Ferry sampaikan. Ini ada pertanyaan. Ya, silakan. Ini dari @anisa_fs07_. Ustaz mau tanya, bagaimana cara agar kita tidak terlalu fokus atau sibuk akan dunia ini? Ya, itu tadi. Ya. Agar kita tidak terlenakan, bahasanya mungkin ya. Ya. Terlenakan dengan kehidupan dunia, kita harus punya sasaran-sasaran, rencana-rencana. Akhirnya kita tidak mudah untuk tergiur untuk mengerjakan sesuatu. Kak Ferry langsung aja dengan praktik yang pernah Kak Ferry lakukan. Misalnya Kak Ferry pernah menyatakan bahwasanya di salah satu rencana Kak Ferry adalah saya harus dapat S2 di usia saya yang 27 tahun. S2 di usia 27 tahun. Itu Kak Ferry tulis. Nah, di saat teman-teman yang lain sibuk bekerja, karena Kak Ferry tahu usia 27 tahun Kak Ferry harus sudah S2. Ya. Kak Ferry selain bekerja, Kak Ferry belajar. Karena nggak mungkin karena Kak Ferry tahu, nggak mungkin saya ujuk-ujuk bisa S2 kalau saya nggak belajar. Maksud di sini belajar adalah Kak Ferry harus cari beasiswa karena Kak Ferry nggak sanggup untuk biayain diri sendiri. Ya. Beasiswa itu bisa dapat banyak, itu 300 jutaan atau sampai setengah miliar. Beasiswa S2 Kak Ferry itu setengah miliar. Ya. Caranya bagaimana? Kita belajar dulu bagaimana caranya agar lolos beasiswa itu. Kak Ferry tanya A, tanya B, tanya orang-orang yang sudah pernah lulus.
Tapi dengan targetan tadi, di mana orang-orang yang lain, teman-teman Kak Ferry masih asik bekerja, lupa untuk belajar, tapi Kak Ferry sudah sibuk untuk melakukan itu. Atau contoh lain deh, misalnya, saya punya target untuk menghafal Quran juz 30 di usia ke-28 misalnya, 28 tahun hafal juz 30 misalnya. Ya. Ketika sudah tahu juz 30 ini harus dihafal di 28, ada teman-teman yang ngajak sementara ini belum selesai hafalannya, Kak Ferry tunda main sama teman-teman. Kak Ferry ikut itu dulu. Baru setelah semua rencana-rencana kita selesai, happy-happy lah. Jadi setelah rencana kita lakukan, terserah. Mau main boleh, mau ini boleh, terserah. Itu yang tadi Kak Ferry bilang, selaras dan seimbang. Kapan kita waktunya serius mengejar rencana kita, kapan waktunya kita tidak serius. Nah, balik ke pertanyaan tadi, agar kita bisa terhindar, bikin rencana. Bikin rencana. Kalau memang sama seperti gini, Kak Ferry, ini perempuan tadi ya? Iya, betul. Perempuan. Ya. Kalau perempuan yang misalnya gini, saya mau jadi pebisnis. Saya mau jadi pebisnis. Buka catering. Kalau bisa sampai wedding organisasinya saya bikin. Sudah punya planning itu? Bagus, bikin planning itu. Tapi ketika sudah bikin planning itu, ya semuanya juga nggak bisa ujuk-ujuk. Pertama mungkin kita coba dulu jualan gorengan. Laku nggak gorengan itu dijual? Rasanya gimana? Enak nggak? Ningkat dikit. Setelah gorengan, bikin lauk sederhana, nasi uduk misalnya, jual nasi uduk. Buka. Laku. Bagus. Nggak laku. Bikin lagi, cari lagi ide-ide kreatif lainnya. Jangan-jangan rasanya, jangan-jangan ini. Udah berhasil. Tiba-tiba meningkat lagi. Bikin capcay dan seterusnya. Ya. Tapi tidak berhenti di situ. Karena catering butuh networking kan. Butuh jejaring. Kalau nggak ada jejaring, nggak ada yang minat, nggak ada yang olik, siapa yang mau beli? Gitu. Makanya kemudian, kayaknya ini kita harus mulai nih. Di tahun ini saya harus cari kenalan-kenalan. Ini sama seperti teman Kak Ferry ini. Gimana dia bisa sekarang menguasai beberapa pabrik. Sehari itu bisa ratusan porsi ya untuk satu pabrik. Ya. Belum lagi pabrik-pabrik yang lain. Nilai omsetnya bisa sampai miliaran dia. Ya. Karena apa? Karena dia melaluinya dari tahap demi tahap. Atau contoh lain, misalnya seperti pemilik toko buku Itisom, rumah Kak Ferry ini di Rawadenok. Ya. Pemilik toko buku Itisom tahu nggak asal mulanya dari mana? Dari jual ngampar, dari jual di trotoar, buku-buku biasa. Dari situ dia. Tapi karena dia punya pemahaman mindset bahwa saya akan jadi penerbit buku, dia cicil itu pelan-pelan. Nah, silakan dipraktekkan apa yang Kak Ferry sampaikan. Semoga itu tadi dunia bisa sedikit kita sisihkan ketika nanti kita sudah puas dengan rencana kita untuk akhirat maupun dunia kita sudah siapkan dan kita sudah selesaikan, baru kita bisa aura juga ya, mengambil bagian kita untuk seimbang juga untuk beraktivitas sosial dan lainnya di dunia. Ya, makasih Kak. Ini mungkin dari partisipan ada yang mau bertanya lagi. Ada partisipan ya, Ardo, silakan Ardo. Iya. Sardo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Ini Kak, saya mau nanya nih Kak, berkaitan dengan tema yang tadi disampaikan nih. Mungkin kan teman-teman kita kan banyak yang pekerjaannya, yang kesibukannya itu berkaitan dengan ilmu duniawi gitu ya. Misalnya dia kuliah di bidang matematika dan lain-lain gitu. Gimana nih Kak tipsnya buat supaya kita seimbang gitu antara kehidupan dunia dan akhirat gitu? Siap, Mas Ardo. Iya. Sama juga Kak Ferry emang dikiranya dari ilmu apa? Ya. Kak Ferry itu pertama belajarnya di SD negeri. Sama ya, Dok ya? Di SD negeri juga ya. SMP-nya SMP negeri. SMA-nya di farmasi, Departemen Kesehatan. Belajar ilmu resep, belajar ilmu bikin obat, ya. Sekolah D3-nya di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, akuntansi ya. Iya. S1-nya di 4-nya, akuntansi juga. S2-nya di Adelaide, Australia Selatan, juga mengambil akuntansi. Jadi, nggak ada ilmu agama sebenarnya basicnya. Masya Allah. Ada. Cuma, kalau kita mau, nih tolong dicatat quote-nya. Kalau ada
ya, kalau ada keinginan atau kemauan, pasti ada 1000 jalan. Tapi kalau tidak ada kemauan, pasti ada 1000 alasan. Paham nggak maksudnya? Kak Ferry memang, wah, background-nya eksak, ilmu-ilmu duniawi nih. Sama seperti yang Pak Asado bilang tadi. Tapi gimana caranya menyeimbangkan? Ya, Kak Ferry harus memaksa diri. Ada doanya. Mau diajarin nggak, Ardo, doanya? Boleh, Ustaz. Coba angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Iya, itu doanya. Allahumma paksain. Saya udah serius tadi, Kak. Udah serius, saya juga udah serius. Ini udah serius. Mau paksain. Jadi paksain dalam pengertian, ya kalau misalnya kita memang tidak punya background agama, ya mau memperkuat keimanan kita, ya kita belajar dengan orang-orang yang paham. Ya. Alhamdulillah sih memang, Kak Ferry dikasih jalan. Ya, alhamdulillah. Di depan rumah Kak Ferry, waktu Kak Ferry usia SMP, ada guru ngaji lulusan dari pesantren di Madura. Jadi Kak Ferry belajar dengan beliau berbagai macam kitab. Ya, dari Safina, Kifayatul Akhyar, ya, Tafsir Jalalain, ya, Tafsir Ibnu Katsir, Riyadhus Shalihin. Itu Kak Ferry belajar dari beliau. Kalau kita mau, kita berusaha, pasti bisa. Nggak bisa bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Caranya bagaimana? Allahumma paksain. Gimana, Dok? Oke, jadi nggak ada alasan ya. Nggak ada alasan orang-orang yang eksakta, oh udah saya orang-orang eksakta, saya orang-orang ilmu duniawi. Kayaknya saya nggak punya tempat buat ibadah atau hal-hal bicara-bicara ngomong-ngomong agama. Kayaknya saya nggak sanggup. Sanggup nggak sanggup itu tergantung kita. Kita fleksibel kok sebagai manusia. Otak kita ini diciptakan Allah. Luar biasa. Mungkin kita baru memanfaatkan 10% kali, Dok. Ya. Setuju nggak nih? Coba aja deh. Ada orang yang, maksud Kak Ferry gini, pernah nggak ada melihat orang yang mentok usahanya? Artinya, dia tidak mungkin lagi bisa. Pernah nggak lihat seperti itu? Kak Ferry bilang pasti nggak pernah. Kenapa demikian? Ada orang yang misalnya, ada orang gini, Dok, takut ketinggian. Ya, kita ajak dia naik ke ketinggian, terus kita terjunin dia dari tinggi. Pertama mungkin dia takut, tapi kedua, ketiga dia lama-lama tidak akan takut. Ada orang yang nggak bisa nyelam, takut air, masukin nyelam, dia lama-lama jadi bisa. Semuanya itu ada perlakuannya. Kalau di istilah ilmu psikologi, itu bagaimana membentuk mindset orang tersebut hingga bisa. Jadi sebenarnya kemauan kita tuh tergantung pikiran kita, Dok. Kalau kita mau, kita tanamkan, kita mau, kita bisa. Dari niat dari awal bisa, bismillah, saya mau belajar ini, silakan. Ya, mumpung masih ada waktu. Ya kalau mau dicari-cari mah nggak bakalan, kalau mau ditunda-tunda mah nggak bakalan bisa. Ya, kerjakan sesuai rencananya Ardo. Jadi nggak perlu juga yang sempurna, Dok. Kak Ferry bilang nggak perlu juga yang sempurna. Cari jalan spesifik yang Ardo inginkan. Saran Kak Ferry ya. Misalnya, saya mau ngambil yang fikihnya saja, saya mau ngambil yang bahasa Arabnya saja dulu. Jadi, progresnya jadi enak. Jangan diambil semuanya, jadi berat. Ya, itu saran Kak Ferry. Jadi, setuju ini, Dok? Setuju, insya Allah. Ya, baik. Itu jawabannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Ustadz Ferry Taufik Saleh atas materinya. Sangat bermanfaat sekali dan membuka wawasan kita semua. Semoga teman-teman sahabat Hafu Channel dapat memahami dan dapat mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa sama PR-nya ya. Ya, PR. Itu PR buat kita semua sih. Kalau yang saya tangkap itu biar hidup kita biar lebih terarah lagi. Biar punya tujuan hidup. Oke. Terima kasih Ustadz Ferry atas waktunya. Sama-sama. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Mungkin dari kami itu saja. Saya tutup kajian kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ya, assalamualaikum semuanya.